Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul Mukarramin, Bapak Kepala Madrasah Diniyah Mubarakul Huda, Hadratul Mukarramin, sesepuh, asatid dan staf Madrasah Diniyah Mubarakul Huda, Hadratul Mukarramin, Bapak Ibu Wali Santri Madrasah Diniyah Mubarakul Huda, hadirin sekalian, para santri Madrasah Diniyah Mubarakul Huda yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari yang bersejarah ini dan insya Allah penuh berkah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, dan semoga senantiasa kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada umat, masyarakat, dan juga kepada bangsa dan negara tercinta. Marilah pula kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, sebagai sebuah jamaiyah Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama telah melalui sejarah panjang. Sebelum lahirnya NU pada tahun 1920 Masehi, ada sekitar 66 kiai yang memiliki keresahan yang sama, hendak mengadu tentang merebaknya pemahaman Islam yang meresahkan di banyak tempat. Namun karena tidak berani menemui Syekh Khalil Bangkalan secara langsung, mereka menemui menantunya Kiai Muntaha untuk menyampaikan keresahan mereka. Sebelum Kiai Muntaha beranjak keluar untuk sowan, Syekhuna Muhammad Khalil Sang Waliullah sudah mengetahui akan datangnya para ulama tersebut, sehingga Syekhuna menyuruh utusan untuk membacakan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU menyampaikan bahwa ayat ini mengisyaratkan
keberadaan NU diharapkan bisa menjadi wasilah ila itmami nurillah, menjadi jembatan untuk menyempurnakan cahaya Allah. Saat ini kita mulai menyaksikan tanda-tanda asar dari itu. Ketika pihak-pihak itu menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, sekarang mereka mendapati bahwa upaya itu justru menimbulkan masalah-masalah besar bagi mereka sendiri dan mereka tidak mampu mengatasinya. Hadirin yang berbahagia, Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Berdasarkan ketentuan organisasi, hari lahir Nahdlatul Ulama ditetapkan berdasarkan kalender Hijriyah, dan hari ini 7 Februari 2023 bertepatan dengan 16 Rajab 1444 Hijriah, Nahdlatul Ulama telah genap berusia 1 abad. Banyak hal yang telah dilalui NU sebagai ormas sosial keagamaan. Berbagai peran telah ditampilkan Nahdlatul Ulama. Semuanya tidak lepas dari wujud komitmen NU dalam memikul tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah, dan tanggung jawab kebangsaan, mas'uliyah watoniyah. Sejak sebelum Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang memberikan kontribusi nyata untuk mencapai kemerdekaan dan turut mengisi pembangunan negara kita, Indonesia. Kita semua bersyukur, alhamdulillah, dan berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang senantiasa konsisten membela Pancasila, membela Bhinneka Tunggal Ika, membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga membela Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di tengah perubahan dan tantangan zaman yang semakin kompleks, NU selalu berada di garda terdepan dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Kita semua melihat bukti Nahdlatul Ulama berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menggerakkan semangat nasionalisme dan semangat toleransi, serta dalam melawan segala bentuk radikalisme dan terorisme. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka sedikit dari peran Nahdlatul Ulama dalam sejarah. Pada masa kolonial Belanda, yakni tahun 1937 Masehi, NU membidani Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Pada menjelang kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, NU turut serta merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila, yang diwakili Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, putra Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Pada masa mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945, NU mengeluarkan resolusi jihad dan fatwa jihad. Peristiwa ini menjadi hari santri nasional saat ini. Resolusi jihad NU ini kemudian digelorakan kembali pada tahun 1946 selepas muktamar NU di Purwokerto. Pada tahun 1954, guna mengukuhkan kedudukan kepala negara Republik Indonesia sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah yang dirongrong kelompok separatis berkedok agama.
Pada tahun 1965, Nahdlatul Ulama turut serta dalam pengganyangan dan pembubaran PKI. Pada tahun 1984, Nahdlatul Ulama menyatakan Pancasila sebagai asas tunggal, dan waktu itu NU menjadi satu-satunya ormas Islam yang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara. Hadirin yang berbahagia, sebagai penjelmaan dari roh keagamaan dan kebangsaan, NKRI berdasarkan Pancasila adalah titik temu terbaik dari nilai-nilai agama dan negara. Pancasila bukan pengganti syariat Islam, tetapi syariat Islam bisa dilaksanakan dalam naungan Pancasila. Pancasila juga menjamin setiap pemeluk agama lain untuk menjalankan keyakinannya. Nasionalisme bukan ideologi yang mengganti kesetiaan kepada agama dengan kesetiaan kepada negara, karena kesetiaan kepada negara justru bagian dari kesetiaan kepada agama. Inilah makna dari ungkapan hubbul waton minal iman. Syariat Islam menuntut ketaatan kepada pemerintah dan menentang keras buhut kepada otoritas dan kepemimpinan politik yang sah. Perjuangan NU untuk agama dan tanah air akan terus berlanjut, karena Nahdlatul Ulama merupakan kebangkitan para intelektual yang mampu membaca gerak zaman. Itu tercermin dari kata An-Nahdhah yang artinya kebangkitan yang terus-menerus. Hal ini tentunya harus ditopang oleh regenerasi yang baik dari kalangan Nahdliyin sendiri. Santri-santri Madrasah Diniyah Mubarakul Huda yang dididik dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejalan dengan Nahdlatul Ulama diharapkan bisa menjadi bagian dari perjuangan besar Nahdlatul Ulama. Santri harus menguasai segalanya, bukan hanya bisa mengaji. Sudah masanya santri mampu untuk mengemban estafet perjuangan dengan menguasai semua lini. Santri bukan hanya bisa membaca kitab dan menghafal Al-Quran, namun wajib juga menguasai berbagai bahasa asing. Para santri harus berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pesantren. Para santri juga dituntut melek teknologi, melek digital, sehingga kelak menjadi pelopor teknologi informasi yang bisa membawa manfaat nyata bagi negara ini. Digitalisasi menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari kita. Sekarang semua menjadi umat digital. Santri harus mampu memanfaatkan internet, berbagai macam perangkat digital dalam rangka upaya menebarkan nilai agama untuk kemaslahatan bersama. Manfaatkanlah media sosial sebagai instrumen merajut silaturahmi, menganyam persatuan, dan alat menyebarkan kebaikan dengan ilmu dan informasi yang bermanfaat. Saring sebelum sharing. Posting yang penting, jangan yang penting posting. Ranah digital harus menjadi panggung dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak ada artinya konten-konten digital yang diproduksi kecuali dalam rangka mengajak kebaikan dan perdamaian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pada pembicaraan rahasia orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian
di antara manusia. Dan siapa yang berbuat demikian karena mencari ridho Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. An-Nisa 114. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya sebagai warga Nahdliyin mengucapkan selamat hari ulang tahun milad yang ke-100 untuk Nahdlatul Ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi Nahdlatul Ulama serta warga Nahdliyin di seluruh dunia. Mari kita dukung terus Nahdlatul Ulama agar bergerak dan terus berkontribusi untuk memperkuat kehidupan bangsa Indonesia dan memajukan peradaban dunia dengan spirit Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin. Hidup NU! Hidup NU! Hidup Mubarak Huda! Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Syukran katsiran ala ihtimamikum wal afa minkum wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.